Selamat datang dalam perjalanan ke jantung budaya dan spiritualitas Jawa, sebuah dunia di mana batas antara realitas dan mitologi begitu tipis. Di balik setiap lakon wayang, tersimpan ajaran moral, filosofi hidup, dan kisah tentang pusaka-pusaka yang bukan sekadar senjata, melainkan manifestasi dari kekuatan batin dan takdir sang pemilik. Pusaka dalam budaya Jawa adalah jembatan yang menghubungkan dunia manusia dengan alam para dewa, menjadi cerminan dari identitas, kehormatan, dan perjalanan spiritual. Laporan ini akan mengupas tuntas 5 pusaka paling termasyhur dari mitologi Jawa, menyelami asal-usulnya, kisah legendaris di baliknya, serta makna filosofis dan spiritual yang tersembunyi. Bagian 1, Pusaka Para Ksatria Pandawa. Kisah Mahabharata versi Jawa Purwa kaya akan pusaka sakti yang dimiliki oleh para ksatria Pandawa. Pusaka-pusaka ini tidak hanya menunjukkan kekuatan fisik, tetapi juga kebijaksanaan dan keteguhan batin yang luar biasa. Jamus Kalimasada, kekuatan yang tidak terlihat. Di antara pusaka-pusaka legendaris yang menghiasi lanskap mitologi Jawa, Jamus Kalimasada adalah pusaka yang paling unik dan syarat makna. Ia tidak berwujud pedang, tombak, atau panah yang gagah, melainkan sebuah kitab atau jimat keramat yang dimiliki oleh Prabu Puntadewa atau Yudhistira, pemimpin Pandawa. Jamus Kalimasada menempati peringkat teratas di antara semua pusaka kerajaan Amarta, yang secara langsung melambangkan esensi kepemimpinan Yudhistira, memimpin dengan kebijaksanaan dan kekuatan moral, bukan dengan kekerasan dan pertumpahan darah. Keunikan Jamus Kalimasada bukan hanya terletak pada bentuknya, tetapi juga pada makna filosofisnya yang mendalam. Kitab ini dianggap sebagai jembatan yang menghubungkan dunia manusia dengan alam para dewa, berisi ajaran-ajaran kebajikan yang menjadi pedoman hidup bagi para Pandawa. Keberadaannya adalah simbol keagungan moral yang tak lekang oleh waktu, dan statusnya sebagai pelindung utama kerajaan Amarta menegaskan bahwa kekuatan sejati sebuah kerajaan berasal dari fondasi moral yang kokoh. Dalam berbagai lakon pewayangan, Jamus Kalimasada sering menjadi objek intrik dan pencurian oleh musuh-musuh Pandawa. Namun, dalam setiap upaya, pusaka keramat ini selalu kembali ke tangan Yudhistira dan adik-adiknya. Kisah-kisah ini bukan sekadar narasi petualangan, melainkan perumpamaan yang kuat bahwa kebenaran dan kebijaksanaan, sekeras apapun upaya untuk menghancurkan atau merebutnya, pada akhirnya tidak dapat dikalahkan. Pusaka ini melambangkan nilai-nilai luhur yang tidak bisa dimiliki atau dikendalikan oleh mereka yang berhati busuk. Di balik wujudnya yang damai, Jamus Kalimasada menyimpan kekuatan yang sangat tersembunyi. Kekuatan ini tidak digunakan untuk melukai, melainkan untuk menegakkan keadilan dalam situasi yang paling ekstrim. Ketika Yudhistira dilanda puncak amarah, ia dapat menyentuh kalung pusaka yang ia kenakan, dan seketika itu juga, ia akan berubah menjadi raksasa besar berkulit putih bernama Brahala. Transformasi Yudhistira menjadi Brahala adalah sebuah Triwikrama, sebuah perubahan wujud yang luar biasa. Penjelmaan ini menunjukkan bahwa kekuatan spiritual dan moral yang dipimpin oleh Yudhistira sesungguhnya jauh lebih dahsyat dan menakutkan daripada kekuatan fisik semata. Brahala adalah representasi dari kemurkaan yang disalurkan dengan tujuan luhur, menjadi kekuatan yang tidak terkalahkan saat kebenaran harus diperjuangkan. Jamus Kalimasada juga memainkan peran penting dalam sejarah budaya Jawa melalui proses sinkretisme. Setelah masuknya ajaran Islam, Sunan Kalijaga, salah satu wali Songo yang dikenal karena metode dakwahnya yang adaptif, menafsirkan ulang makna pusaka ini. Nama Kalimasada diartikan sebagai kalimat syahadat, yang merupakan kalimat pengakuan tauhid dalam Islam. Sunan Kalijaga menggunakan pusaka ini sebagai alat untuk mengajarkan ajaran tauhid kepada masyarakat Jawa, menyimbolkan bahwa pusaka tersebut adalah pegangan nilai dan pandangan hidup Islam yang dapat menyelamatkan seseorang dari kekeliruan. Penafsiran ini bukan sekadar kebetulan, melainkan strategi cerdas untuk mengintegrasikan nilai-nilai spiritualitas baru ke dalam kerangka budaya yang sudah mapan. Dengan demikian, Jamus Kalimasada melampaui mitos pewayangan dan menjadi alat pedagogis untuk mengajarkan filosofi hidup dan keyakinan kepada masyarakat Jawa. Selain itu, dalam kosmologi Jawa, kekuasaan tidak dianggap sebagai sekadar legitimasi politik, tetapi juga sesuatu yang agung, mulia, sakral,
dan mengandung dimensi metafisik yang berasal dari dunia atas. Konsep ini dikenal sebagai Wahyu Cakraningrat atau Wahyu Keprabon, yang melambangkan kekuasaan suci yang diturunkan kepada seorang raja atau pemimpin. Jamus Kalimasada dipandang sebagai salah satu perwujudan simbolis dari Wahyu Keprabon ini. Dengan memilikinya, Yudhistira tidak hanya memimpin dengan hak politis, tetapi juga dengan restu dan otoritas ilahi. Ini menegaskan bahwa pusaka bukanlah sekadar benda fisik, tetapi simbol dari takdir suci yang mengikat seorang pemimpin dengan alam semesta dan takdir rakyatnya. Pusaka ini adalah cerminan dari filosofi kejawen, yang mendorong manusia untuk tetap taat pada Tuhannya. Jamus Kalimasada, dengan segala kisahnya, mengajarkan tentang pentingnya pemimpin yang berlandaskan moralitas, kesabaran, dan keteguhan batin. Ia mengingatkan bahwa kekuatan sejati tidaklah terletak pada kekerasan atau ambisi, melainkan pada integritas dan kearifan. Dengan demikian, Jamus Kalimasada adalah penjaga jati diri bangsa yang kisahnya terus menginspirasi dan memberikan petunjuk. Ia adalah bukti bahwa di balik mitos, terdapat kebenaran yang abadi. Gada Rujak Polo dan Kuku Pancanaka. Dua pusaka yang tak terpisahkan dari sosok Raden Werkudara atau Bima, melambangkan dualitas kekuatan dalam mitologi Jawa. Jika Jamus Kalimasada adalah simbol kebijaksanaan Yudhistira, maka pusaka Bima ini merepresentasikan kekuatan yang luar biasa, baik secara fisik maupun spiritual. Kedua pusaka ini saling melengkapi, mengajarkan sebuah filosofi penting tentang keseimbangan antara kekuatan luar dan kekuatan dalam. Gada Rujak Polo, kekuatan fisik yang berlandaskan nalar. Gada Rujak Polo adalah senjata pemukul yang sangat kuat, sebuah gada yang identik dengan Bima dalam setiap pertempuran. Namanya saja sudah menggambarkan kekuatannya. Secara harfiah, merujak kepala orang, yang menunjukkan kemampuan gada ini untuk menghancurkan kepala musuh dalam satu pukulan. Dalam perang Bharatayudha, gada ini menjadi saksi bisu pembalasan dendam Bima terhadap Duryodhana. Dengan gada Rujak Polo, Bima berhasil meremukan paha Duryodhana, memenuhi sumpah yang telah ia ucapkan bertahun-tahun sebelumnya. Dalam konteks filosofis yang lebih dalam, gada Rujak Polo bukan hanya sekadar senjata penghancur. Tugu gada Rujak Polo di Purwokerto, misalnya, dibangun untuk melambangkan bahwa setiap tindakan yang dilakukan harus selalu menggunakan akal, pikiran, dan nalar. Ini menegaskan bahwa kekuatan fisik yang dahsyat, yang dilambangkan oleh gada ini, harus selalu dikendalikan dan diarahkan oleh kebijaksanaan. Tanpa kendali moral dan akal sehat, kekuatan fisik hanya akan menjadi alat kehancuran yang tak terkendali. Kuku Pancanaka, kekuatan spiritual dari pengendalian diri. Berlawanan dengan gada Rujak Polo yang berwujud senjata pemukul, kuku Pancanaka adalah pusaka yang terintegrasi langsung dengan tubuh Bima, yakni kuku jempolnya yang sangat tajam, konon 7 kali lebih tajam dari pisau cukur. Pusaka ini diperoleh Bima setelah melakukan semedi, meditasi, yang berat selama berbulan-bulan di Gunung Meheru. Kuku Pancanaka mewakili kekuatan spiritual dan batin yang hanya bisa dicapai melalui pengendalian diri dan keteguhan jiwa. Berbeda dengan gada yang digunakan untuk pertempuran di luar, kuku ini adalah simbol pertempuran batin yang telah dimenangkan oleh Bima. Kisah perolehannya melalui meditasi menunjukkan bahwa kekuatan sejati seorang ksatria tidak hanya terletak pada otot atau senjata, melainkan pada kematangan spiritual yang dicapai dengan melewati ujian-ujian berat. Filosofi di balik nama, Pancanaka, semakin memperdalam makna pusaka ini. Kata, panca, berarti, 5, dan, naka, dapat diartikan sebagai tujuan atau moral. Dalam spiritualitas kejawen, nama ini melambangkan pengendalian 5 nafsu dasar manusia, yang merupakan fondasi dari kekuatan batin. Bahkan, dalam pandangan sinkretis yang lebih modern, pusaka ini dikaitkan dengan sholat 5 waktu, yang memperlihatkan bagaimana ajaran spiritualitas universal tentang pengendalian diri dapat diserap dan diinterpretasikan melalui lensa budaya dan agama yang berbeda. Tautan ini menjadikan pusaka ini warisan yang terus hidup dan relevan bagi masyarakat Jawa hingga kini. Kuku Pancanaka mengajarkan bahwa untuk mencapai kekuatan yang sejati, seseorang harus terlebih dahulu mengendalikan diri dari dalam. Keseimbangan dan jati diri seorang ksatria.
Pemilikan dua pusaka yang kontras ini pada satu karakter mengajarkan sebuah pelajaran fundamental. Kekuatan sejati seorang ksatria harus ditopang oleh fondasi spiritual yang kuat. Tanpa penguasaan diri yang dilambangkan oleh kuku Pancanaka, kekuatan fisik dari Gada Rujak Polo hanya akan menjadi kehancuran tanpa arah. Bima adalah perwujudan sempurna dari keseimbangan ini. Ia adalah ksatria terkuat Pandawa, tetapi kekuatannya tidak pernah digunakan untuk kepentingan pribadi atau kezaliman. Sebaliknya, ia menggunakan kekuatannya untuk menjunjung tinggi kebenaran dan memenuhi sumpah yang telah diucapkan. Kedua pusaka ini secara keseluruhan adalah simbolisasi dari jati diri seorang ksatria yang sempurna, tangguh secara fisik namun bijaksana secara spiritual, dan mampu menggunakan kekuatannya untuk tujuan yang mulia. Mereka bukan hanya benda magis, tetapi media untuk memahami konsep-konsep filosofis yang rumit, seperti Sangkan Paraning Dumadi, dari mana manusia berasal dan kemana ia kembali, dan Manunggaling Kawula Gusti, penyatuan antara hamba dan Tuhan. Keduanya adalah bagian dari warisan yang terus dilestarikan melalui tradisi seperti jamasan pusaka, yang bukan hanya ritual pembersihan, tetapi juga pengingat akan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam pusaka-pusaka ini. Sumber dan konten terkait. Bagian 2, Perseteruan dan Takdir dalam Panah Legendaris. Kisah Mahabharata tidak hanya menceritakan tentang pertempuran, tetapi juga tentang rivalitas dan takdir yang tak terhindarkan. Dua pusaka panah legendaris, panah Pasopati milik Arjuna dan panah Kuntawijayadanu milik Adipati Karna, menjadi pusat dari narasi epik ini. Panah Pasopati, kemenangan hawa nafsu. Senjata pusaka milik Raden Janaka atau Arjuna, adalah salah satu pusaka paling termasyhur dalam kisah pewayangan, melambangkan lebih dari sekadar kekuatan fisik. Pusaka ini melambangkan kemampuan mengendalikan nafsu dan sifat-sifat kebinatangan di dalam diri manusia, menjadikannya simbol utama kemenangan batin atas ego. Asal-usul dan makna mendalam panah Pasopati. Menurut mitologi, panah Pasopati bukan berasal dari benda biasa, melainkan dari taring raksasa yang sangat besar. Taring ini kemudian diubah menjadi panah ajaib oleh Batara Guru atau Dewa Siwa. Kisah perolehannya oleh Arjuna sangat kaya makna dan menjadi inti dari filosofi di balik pusaka ini. Untuk mendapatkan senjata ini, Arjuna harus menjalani tapa brata yang berat di Gunung Meru, melewati berbagai godaan seperti kelaparan, kehausan, dan rayuan bidadari. Ujian terbesarnya datang ketika Dewa Siwa menyamar sebagai seorang pemburu dan terlibat perselisihan dengannya. Keduanya berselisih tentang siapa yang lebih dahulu membunuh seekor babi hutan yang mengganggu tapa Arjuna. Meskipun Arjuna berargumen bahwa panahnya yang lebih dahulu mengenai target, ia akhirnya memilih untuk mengalah dan mengakui bahwa panah sang pemburu yang lebih dahulu mengenai target. Atas kerendahan hati dan kemampuannya mengalahkan ego, Dewa Siwa yang sebenarnya menyamar memberikan panah Pasopati sebagai hadiah. Kisah ini bukan hanya tentang perolehan senjata sakti, melainkan tentang pencapaian kesempurnaan seorang ksatria melalui pengendalian diri dan pengorbanan ego. Filosofi di balik nama dan kekuatan. Asal-usul nama, Pasopati, sendiri memberikan makna filosofis yang sangat dalam. Kata, Paso, atau Pasu, berarti hewan, dan Pati, berarti mati, atau pengendalian. Dengan demikian, panah Pasopati bukan hanya senjata untuk membunuh musuh di luar, tetapi juga simbol kemampuan mengendalikan nafsu dan sifat-sifat kebinatangan di dalam diri manusia. Kekuatan pusaka ini mampu menaklukkan musuh terkuat, termasuk Raja Raksasa Niwatacaraka dan Adipati Karna, yang melambangkan bahwa kedengkian dan keserakahan, yang diwakili oleh Niwatacaraka yang ingin menikahi bidadari, dapat dikalahkan dengan pengendalian diri. Panah Pasopati dan kekalahan terbesar di Bharatayudha. Kekuatan panah Pasopati terbukti dalam perang Bharatayudha, di mana Arjuna menggunakannya untuk menghadapi Adipati Karna, rival terbesarnya. Menurut mitologi, panah ini sangat akurat dan mematikan, serta dapat menghancurkan musuh dalam satu tembakan. Namun, beberapa versi juga menyebutkan kelemahan panah ini, yaitu hanya bisa digunakan sekali dalam satu pertempuran.
Dikisahkan bahwa Karna, seorang ksatria terhormat yang berpihak pada Kurawa, awalnya mampu mendominasi pertempuran dan bahkan melukai Arjuna. Namun, Arjuna yang dibantu oleh Kresna, berhasil membalikkan keadaan. Saat kereta Karna terjebak di dalam lumpur dan ia memohon jeda, Arjuna mengambil kesempatan ini untuk mengakhiri hidupnya. Meskipun Arjuna dianggap melakukan tindakan tidak etis oleh beberapa pihak, hal ini menunjukkan keampuhan Panah Pasopati, yang mampu menaklukkan ksatria sekuat Karna dan mengakhiri pertempuran yang panjang. Panah Pasopati, dengan demikian, adalah pusaka yang syarat akan dualisme, kekuatan mematikan di medan perang dan makna spiritual yang mendalam dalam diri pemiliknya. Ia mengajarkan bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada senjata itu sendiri, tetapi pada integritas, pengendalian diri, dan kerendahan hati pemiliknya. Panah Kuntawijayadanu, tragedi di balik takdir. Panah Kuntawijayadanu, pusaka milik Adipati Karna, adalah salah satu senjata paling legendaris dan tragis dalam mitologi Jawa. Pusaka ini dikenal karena kekuatannya yang luar biasa, tetapi juga memiliki kelemahan yang fatal, hanya dapat digunakan sekali. Panah Kunta sering dianggap sebagai tandingan Panah Pasopati, pusaka milik Arjuna. Kisah Panah Kunta, dengan segala intrik dan takdir yang menyertainya, menjadi inti dari salah satu narasi paling memilukan dalam pewayangan, yaitu gugurnya Raden Gatotkaca, ksatria sakti yang tak terkalahkan di udara. Asal-usul dan kekuatan Panah Kuntawijayadanu. Panah Kuntawijayadanu adalah pusaka yang diberikan oleh Dewa Indra kepada Adipati Karna. Meskipun asal-usulnya dari Taring Batara Kala, panah ini memiliki kekuatan yang sangat mematikan. Senjata ini dikenal sangat ampuh dan memiliki kemampuan untuk membunuh musuh dengan satu tembakan. Namun, kekuatan tersebut datang dengan kelemahan yang sangat krusial, panah ini hanya bisa digunakan sekali. Pada awalnya, Adipati Karna menyimpan Panah Kuntawijayadanu untuk menghadapi Arjuna, rival terbesarnya, dalam perang Bharatayudha. Namun, nasib berkata lain. Suatu malam, ketika pasukan Pandawa terdesak oleh serangan Kurawa, Duryodhana mendesak Karna untuk menggunakan senjata pamungkasnya melawan Gatotkaca, ksatria yang tak terkalahkan di udara. Gatotkaca, yang mengenakan pusaka seperti kutang Antrakusuma dan terompah Basunanda, mampu mengerahkan seluruh tenaganya untuk terbang mengangkasa dan menyambar pasukan Kurawa. Kekuatan dan kehebatannya membuat Duryodhana tidak punya pilihan lain selain meminta Karna melepaskan Panah Kuntawijayadanu. Meskipun enggan dan ragu, Karna akhirnya menyerah pada desakan Duryodhana, melepaskan panah yang ditakdirkan untuk Arjuna, dan mengarahkannya ke Gatotkaca. Kematian tragis Gatotkaca, kisah takdir yang tak terhindarkan. Saat Panah Kuntawijayadanu melesat secepat kilat, Gatotkaca, dengan mata elangnya yang tajam, menyadari takdirnya. Ia tahu bahwa sarung panah itu, Warangka, menyatu di dalam tubuhnya sejak lahir. Untuk mengulur takdir, ia mencoba menghindari panah tersebut dengan terbang tinggi di antara awan-awan gelap. Namun, takdir tidak bisa dipercepat atau ditunda. Panah Kunta secara alami mencari warangkanya untuk bersatu kembali, sehingga ia menghujam tepat ke bagian pusar Gatotkaca. Senjata dan sarungnya kembali bersatu dan kemudian kembali ke kahyangan, ke tanah para dewa. Kematian Gatotkaca bukan hanya sebuah tragedi, melainkan sebuah ironi yang mendalam. Jasad Gatotkaca jatuh menimpa dan menghancurkan kereta Karna, secara simbolis mengakhiri harapan Kurawa untuk memenangkan perang. Kisah ini mengajarkan bahwa takdir tidak dapat dihindari, dan beberapa peristiwa memang telah digariskan sejak awal. Kematian Gatotkaca dianggap sebagai pengorbanan yang disengaja agar senjata Kunta tidak digunakan untuk membunuh Pandawa, terutama Arjuna. Peristiwa ini juga menggariskan takdir tragis Karna sendiri, yang pada akhirnya akan gugur di tangan Arjuna. Panah Kuntawijayadanu, simbol konsekuensi dan pengorbanan. Kisah Panah Kuntawijayadanu adalah pengingat yang kuat tentang konsekuensi dari pilihan dan takdir. Keputusan Karna untuk menggunakan panah ini terhadap Gatotkaca, meskipun dipaksa, adalah pilihan yang mengubah jalan peperangan. Ia mengorbankan pusaka paling berharga yang ia miliki demi kemenangan Kurawa, yang pada akhirnya tidak terwujud. Di sisi lain, kematian Gatotkaca menjadi simbol pengorbanan besar demi kepentingan yang lebih luas.
Panah Kunta juga menjadi simbol dari rivalitas abadi antara Karna dan Arjuna. Meskipun panah ini tidak berhasil mencapai tujuan utamanya, yaitu membunuh Arjuna, keberadaannya tetap menjadi bayang-bayang dalam setiap pertempuran. Kisah Panah Kuntawijayadanu adalah sebuah narasi tentang nasib, pengorbanan, dan bagaimana sebuah keputusan kecil dapat mengubah jalan sejarah, menjadikannya salah satu pusaka yang paling berkesan dan tragis dalam mitologi Jawa. Bagian 3, Pusaka dari Kisah Sejarah. Tidak semua pusaka sakti berakar pada mitologi pewayangan. Beberapa pusaka legendaris memiliki kaitan erat dengan sejarah dan kerajaan-kerajaan di Nusantara, salah satunya adalah keris Empedu Gandring. Keris Empedu Gandring adalah pusaka yang berbeda dari pusaka mitologi lainnya karena berakar kuat dalam legenda sejarah, terutama yang dicatat dalam kitab Pararaton. Keris ini tidak terkenal karena kekuatannya yang luar biasa, melainkan karena kutukan mematikan yang menyertainya. Kisah tragis ini dimulai dari ambisi buta seorang pemuda bernama Ken Arok. Ambisi dan kutukan mengerikan. Ken Arok, yang berambisi untuk merebut kekuasaan dari Tunggul Ametung, penguasa Tumapel, memesan sebuah keris sakti dari seorang empu, pandai besi, bernama Empedu Gandring. Empedu Gandring menyanggupi pesanan tersebut, namun ia meminta waktu 1 tahun untuk menyelesaikannya. Keris ini konon dibuat dari bahan yang tidak biasa, seperti batu meteor, dan dicelupkan ke dalam bisa ular untuk memberikan kekuatan supranatural yang tak tertandingi. Namun, Ken Arok adalah sosok yang tidak sabar. Ia kembali ke bengkel Empedu Gandring setelah hanya 5 bulan untuk mengambil keris yang belum selesai itu. Untuk menguji kesaktiannya, Ken Arok dengan kejam menusukkan keris yang masih setengah jadi itu ke dada Empedu Gandring. Saat sekarat, Empedu Gandring mengutuk keris tersebut untuk memakan nyawa 7 keturunan Ken Arok, termasuk dirinya sendiri. Kutukan ini menjadi awal dari serangkaian tragedi yang penuh darah dan intrik di kerajaan Singasari. Garis kematian yang penuh darah. Kutukan Empedu Gandring terbukti benar-benar mengerikan. Keris ini menjadi alat untuk melanggengkan kekuasaan, tetapi juga membawa petaka bagi semua yang terlibat. 7 orang yang menjadi korban keris ini membentuk garis suksesi yang tragis dan berdarah di kerajaan Singasari. Korban-korban tersebut adalah Empedu Gandring, sang pembuat keris, yang menjadi korban pertama dari ambisi Ken Arok. Tunggul Ametung, penguasa Tumapel yang dibunuh oleh Ken Arok untuk merebut kekuasaan dan menikahi Ken Dedes. Kebo Ijo, rekan Ken Arok yang dijebak dan dibunuh menggunakan keris ini. Ken Arok dengan cerdik meminjamkan keris itu kepada Kebo Ijo, sehingga orang-orang mengira Kebo Ijo adalah pelakunya. Ken Arok, pendiri kerajaan Singasari, yang akhirnya tewas di tangan Anusapati, putranya sendiri dari Ken Dedes, sebagai pembalasan atas kematian Tunggul Ametung. Ki Pengalasan, pengawal Anusapati yang membunuh Ken Arok atas perintah Anusapati. Setelah tugasnya selesai, Ki Pengalasan juga dibunuh oleh Anusapati agar rahasia pembunuhan itu aman. Anusapati, putra Tunggul Ametung dan Ken Dedes, yang berhasil membunuh Ken Arok. Namun, ia sendiri terbunuh oleh Tohjaya, putra Ken Arok. Tohjaya, putra Ken Arok dari selirnya Ken Umang, yang terluka oleh lembing akibat intrik yang dipicu keris ini, dan akhirnya tewas karena luka-lukanya. Kisah keris Empedu Gandring adalah pengingat yang kuat tentang akibat dari ambisi buta dan ketidaksabaran. Keris ini, yang seharusnya menjadi simbol kekuatan, justru menjadi alat kehancuran yang tidak hanya membunuh, tetapi juga menghancurkan dinasti. Dalam mitologi yang lebih luas, kisah ini mengajarkan bahwa kekuatan sejati tidaklah terletak pada benda pusaka, melainkan pada integritas dan etika sang pemilik. Tanpa fondasi moral yang kuat, pusaka sekuat apapun akan menjadi pembawa malapetaka bagi dirinya dan keturunannya. Keris Empedu Gandring adalah cerminan dari karma yang mengerikan, di mana tindakan kejam akan menuai konsekuensi yang tak terhindarkan. Bagian 4, Makna di balik pusaka, jembatan spiritual dan budaya. Setelah menjelajahi kisah-kisah di balik pusaka-pusaka legendaris ini, muncullah pertanyaan,
Apa makna yang lebih dalam dari semua ini? Pusaka-pusaka Jawa bukanlah sekadar benda magis, mereka adalah media untuk memahami konsep-konsep filosofis yang rumit. Simbolisme Sangkan Paraning Dumadi dan Manunggaling Kawula Gusti. Pusaka Jawa berfungsi sebagai representasi dari dua konsep utama dalam kejawen. Yang pertama adalah Sangkan Paraning Dumadi, yang berarti, dari mana manusia berasal dan kemana ia kembali. Pusaka, terutama keris, seringkali dianggap sebagai petunjuk dan penuntun dalam perjalanan spiritual manusia untuk memahami asal-usul dan tujuan hidupnya. Yang kedua adalah Manunggaling Kawula Gusti, sebuah konsep yang menggambarkan penyatuan antara hamba dengan Tuhan. Hubungan ini digambarkan dengan indah melalui perumpamaan. Curiga manjing warangka, warangka manjing curiga. Curiga, keris, melambangkan manusia, sementara warangka, sarung keris, melambangkan Tuhan. Metafora ini menunjukkan hubungan simbiotik yang tidak terpisahkan, di mana manusia senantiasa berada dalam perlindungan dan bimbingan Tuhan. Pusaka dalam pandangan ini menjadi simbol dari keinginan dan identitas pemiliknya untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Pusaka dan etika. Pusaka-pusaka yang dibahas dalam laporan ini adalah cerminan langsung dari etika pemiliknya. Jamus Kalimasada milik Yudhistira adalah simbol kebijaksanaan dan kepemimpinan moral yang damai. Panah Pasopati milik Arjuna adalah simbol pengendalian diri dan kerendahan hati. Di sisi lain, keris Empedu Gandring milik Ken Arok adalah simbol ambisi dan karma yang merusak. Perbedaan ini menegaskan bahwa nilai sejati sebuah pusaka tidak terletak pada kekuatannya, tetapi pada integritas moral pemiliknya. Mereka adalah simbol dari identitas, harga diri, dan kehormatan. Tradisi jamasan pusaka, warisan yang abadi. Pusaka-pusaka ini terus hidup melalui tradisi jamasan pusaka, ritual tahunan mencuci benda-benda pusaka, yang sering dilakukan pada malam satu suro. Tradisi ini tidak hanya sekadar membersihkan pusaka dari kotoran, tetapi juga memiliki makna spiritual yang mendalam, seperti upaya untuk mendapatkan keselamatan, menghindarkan malapetaka, atau meminta ampunan. Bagi sebagian orang, ritual ini adalah praktik religius mistis. Namun, bagi yang lain, tradisi ini adalah upaya penting untuk melestarikan warisan budaya, sejarah, dan nilai-nilai estetika yang terkandung di dalamnya. Ini adalah bukti nyata bahwa pusaka-pusaka Jawa bukanlah peninggalan masa lalu yang mati, melainkan warisan yang terus beradaptasi dan tetap relevan. Epilog, warisan yang abadi. Pada akhirnya, pusaka-pusaka sakti dalam mitologi Jawa adalah cerminan dari identitas, spiritualitas, dan perjalanan hidup manusia. Mereka mengajarkan kita tentang pentingnya kebijaksanaan, pengendalian diri, dan penerimaan takdir. Dari Jamus Kalimasada yang mengajarkan kepemimpinan melalui moralitas, Gada Rujak Polo dan Kuku Pancanaka yang melambangkan keseimbangan kekuatan fisik dan spiritual, hingga Panah Pasopati dan Kuntawijaya Danu yang menyingkap takdir dan etika seorang ksatria, serta keris Empedu Gandring yang menjadi pengingat akan konsekuensi ambisi. Semua pusaka ini adalah penjaga jati diri bangsa, yang kisahnya terus menginspirasi dan memberikan petunjuk. Mereka adalah bukti bahwa di balik mitos, terdapat kebenaran yang abadi.